mengganggu waktunya sebentar. Kedatangan saya ke sini untuk interview dengan sampean. Mau tanya tentang seni tari. Dari mana Ibu? Dari Melandingan. Saya Kustia Ferianti dengan teman saya Sri Ratnaningsih. Ini tugas dari kuliah Dari Lale. Terus tugas saya itu apa? observasi untuk mewawancarai Pak Agus tentang tari. Siap. Sebelum saya kan sudah mengenalkan diri, nama saya Kustia. Sebelum kita lanjut, boleh kenalan dengan kenalan dulu ya Bu ya. Iya. Nama saya Agus Gianto, saya selaku pimpinan dari LKP Sekar Arum Situbondo. LKP itu sendiri singkatan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan ya. Jadi lembaga kami ini bergerak di bidang seni tari tradisional dan modern dance gitu Bu. Boleh tahu apa kira-kira yang ingin Ibu tanyakan? Monggo dipersilakan. Terima kasih waktunya ya Pak Agus. Apa latar belakang Bapak untuk mendirikan ini? Latar belakangnya? Ya. Tujuannya itu. Ya. Yang melatar belakangi saya untuk mendirikan awalnya Sanggar Tari ya Bu ya, itu adalah dari hobi saya yang suka menari Bu ya. Waktu itu saya bersama teman-teman ada sekitar 4 orang, kebetulan cowok semua waktu itu sama-sama suka menari. Kemudian kami akhirnya berkumpul dan iseng-iseng gimana kalau buat sanggar gitu, kalau kita mendirikan Sanggar Tari gitu ya. Alhamdulillah berkat kekompakan kita berempat waktu itu akhirnya berdirilah Sanggar Tari Sekar Arum Situbondo gitu. Itu kapan itu resminya? Kalau berdirinya waktu itu tanggal 1 Desember tahun 2009 ya. Jadi kami berempat bersama-sama mendirikan sanggar ini dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan, khususnya itu untuk anak-anak kecil ya, anak-anak generasi penerus bangsa, dengan maksud kesenian tradisional ini tidak punah tuh Bu. Tapi yang 4 itu tetap masih bergabung? Kalau saat ini tinggal yang pendiri awal itu tinggal berdua. Organisasinya itu pendiri awalnya tinggal kami berdua, cuma tinggal berdua, saya sama Mas Robi. Sedangkan yang 2 orang sendiri itu sudah mendirikan sanggar lain, sanggar sendiri, dengan alasan karena tempatnya sangat jauh, dia sebagus rumahnya gitu. Jadi wirawirinya ke Situbondo itu terlalu ini. Nah, lembaga kami saat itu di tahun 2009 itu hanya sekedar latihan bersama saja waktu itu. Jadi hanya berupa sanggar biasa. Jadi hanya kumpul, latihan, sudah tidak ada program, tidak ada jadwal, tidak ada kurikulum apapun, tidak ada. Tapi mulai tahun 2013 saat itu cerita sedikit ya Bu ya. Pada waktu itu saya ditunjuk oleh Situbondo untuk ikut lomba ke tingkat Jawa Timur, yaitu instruktur tari tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah saya dapat juara 1 dan harus mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Itu di tahun 2013. Nah, sebelum berangkat ke nasional itu saya diadakan pembinaan di Jawa Timur. Itu pembinaan. Nah, disitulah baru disampaikan bahwasanya untuk peserta yang akan ikut lomba ke tingkat nasional itu harus dari lembaga yang legal, yang resmi. Sedangkan saya waktu itu kan hanya berupa sanggar, tidak ada izin, tidak ada apa-apa gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya terutama tuh mulai dibimbing oleh Dinas Pendidikan. Akhirnya kami mengajukan izin dinas, izin pendirian
lembaga, kemudian ke akte notarisnya juga, kemudian ke Menkumham, sehingga kami punya NPSN, ya Dapodik juga ya. Akhirnya kami resmi di tahun 2013 itu menjadi lembaga kursus dan pelatihan. Berarti lama sekali. Ya alhamdulillah. Sudah lama. Hampir 13 tahun. Iya, Berarti sudah berbadan hukum ini sudah ya Pak Agus alhamdulillah ya. ya, Sudah dari ya. 2013 itu Iya. Bu, iya. Jadi kami di bawah naungan Dinas Pendidikan di bidang pendidikan non formal. Iya. Jadi itu program kami ya sama dengan pendidikan formal akhirnya Iya. gitu. Itu kira-kira jumlahnya yang aktif itu yang ikut di sini itu Kalau saat ini karena ini kan cowok cewek baru ya? masuk, kebetulan sekarang cewek semua pesertanya. Oh, iya, iya. Yang cowok kemarin sudah berhenti, mungkin karena Iya, tidak ada teman ya. teman ya, bisa ya. Peserta didik saat ini yang aktif Iya. itu ada sekitar 46 siswa tuh. Jenis, Yang ya, jenis yang- tarian apa saja ah. yang diajarkan di sanggar ini? kalau jenis tarinya saat ini itu hanya tari tradisional ya, tari kreasi baru aja Bu. Yang modern jarang di anu ya. Jarang Oh, ada peminatnya ya. banyak peminatnya kurang ya. Seberapa Iya. sering latihannya? Kalau latihannya karena kami sudah terdaftar resmi di Dinas Pendidikan ya Bu ya, jadi kami hampir sama dengan pendidikan formal, sama dengan kesetaraan juga, keaksaraan itu. Jadi kami mempunyai jadwal rutin yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu sore. Jadi latihannya 2 kali Dua kali seminggu seminggu. ya. Dan dalam satu tahun pelatihan itu kami bagi menjadi 2 semester. Jadi semester 1 dari Januari sampai Juni nanti kami adakan ujian penampilan. Biasanya kami cuma shooting aja pakai kaos sanggar, kaos Per seragam, orang apa itu ujian tampilnya? kelompok. Tapi Kelompok ya? kalau di semester 1 tidak ada penilaian, jadi hanya tampil, Hanya tampil saja. hanya syuting aja gitu. Kemudian di Juli sampai Desember itu kami ada di bulan Desembernya terutama itu kami adakan ujian pentas, ujian kenaikan tingkat. Ya, jadi 1 tahun 1 kali di Desember bersama dengan ulang tahun sanggar biasanya itu kami adakan ujian pentas dengan make up, kostum, kemudian juga penilaian dari Dinas Pendidikan dan dari Dewan Kesenian Situbondo. Dan pada akhirnya setelah dinyatakan lulus, anak-anak itu akan mendapatkan surat keterangan yang dari semacam sertifikat itu dari Dinas Pendidikan, ibarat rapotnya gitu. Kira-kira usianya itu dikelompokkan sendiri-sendiri apa usia 7 tahun sampai berapa tahun itu? Di dalam pelatihan di LKP kami itu kami bagi menjadi 3 kelas. Jadi untuk kelas ceria itu dari usia 5 tahun atau TK itu sampai kelas 2 SD, 7 atau 8 tahun itu kelas ceria namanya. Kemudian 9 tahun sampai kelas 6 SD, 12-13 tahun itu masuk kelas muda. Nah, nanti di SMP ke atas atau 13 tahun ke atas itu sudah masuk kelas remaja. Gitu. Berarti kalau ada pertunjukan kayak lomba-lomba, kostum dari sini sedangkan perhiasan sudah di sini. Ya. Kalau lihat kostumnya kan Biasanya. sudah lengkap semuanya. Iya, alhamdulillah. Berarti Jadi kalau ada permintaan penampilan baik itu dari event pemerintahan maupun dari segi lomba anak-anak sendiri, itu biasanya kami sudah menyediakan lengkap make up sama kostumnya gitu. kalau make up sama kostumnya itu minimal berapa? Umpama sewa. Kami berkisar mulai dari 250 make up sama itu buat kostumnya minimalnya. minimalnya. Berarti Iya, bisa lebih. disewakan Maksimalnya orang lain berarti. Bisa, Ya? iya. Maksimalnya
ditentukan kalau maksimalnya itu minimalnya 200. Tergantung mau apa, kostum seperti apa, mau makeup seperti apa. Sebenarnya kan kalau makeupnya makeup karakter itu beda harga juga itu, makeup biasa juga beda gitu Tergantung tariannya itu ya. ya, tergantung tarian, tergantung permintaan dari penarinya gitu. Apa ada target pencapaian kayak misalnya lomba atau apa itu? Kalau target kami sendiri itu pada ujian pentas atau kenaikan tingkat anak-anak, karena di sini kan ibaratnya ya namanya kursus, ibaratnya bersekolah gitu. Jadi yang menjadi target utama itu skill atau kemampuan dari peserta didik itu. Jadi dari awal masuk sampai dalam 1 tahun pelatihan dan nantinya akan ujian pentas, itu diharapkan anak-anak itu sudah memiliki skill kemampuan yang sudah jauh. Berarti bagus ya. Gitu. kalau skillnya bagus, anak itu dapat prestasi deh. Ya betul Bu. Jadi dalam ujian pentas itu kami biasanya menyediakan bukan kejuaraan sih ya Bu ya, tapi penghargaan prestasi, aja penghargaan dari untuk ya. memacu semangat anak-anak itu sendiri. Itu biasanya ada the best 3 terbaik, karena dalam kesenian itu tidak ada juara 1, 2, 3 tapi terbaik, 3 terbaik gitu Bu. Iya, jadi 3 terbaik Ada di tiap katalog, kelas. kita juara 1 udah ada ya. Nggak ada, Oh, ya. cuma kategori 3 terbaik gitu. Kemudian juga ada peserta didik terrajin biasanya. Itu biasanya kami lihat dari absensi peserta didik. Jadi setiap hadir kan dia absen biasanya gitu. Jadi siapa yang paling rajin itu biasanya. Berarti absennya rutin itu. Iya Bu, sama gitu. Karena kita kan juga terdaftar Dapodik juga, punya Dapodik juga. Punya. Iya, jadi anak-anak masuk Dapodik juga. Kemudian yang terakhir itu progres terbaik. Jadi progres itu peningkatan kemampuan dari peserta didik. Jadi yang awalnya mungkin kaku, kemudian setelah ikut sangga dalam 1 tahun, sekarang kok jadi sudah bagus narinya, lemesnya. Nah itu akan mendapatkan penghargaan progres terbaik gitu. itu. Peminatnya itu lebih banyak yang mana? Dari ceria Pak, remaja, Nah, kalau peminatnya. sekarang lebih banyak yang ceria Bu. Iya, yang dari SD, usia SD itu yang Kayak banyak. TK ada. TK sementara Ya, masuk. ada tapi cuma 2 orang. Kalau SD yang dari kelas 1 sampai kelas kelas 3 kayaknya itu yang paling banyak. Iya dah. Terima kasih mengganggu. maaf saya sudah mengganggu waktunya. Ya, apa-apa. Terima kasih. Moga-moga Bu. Iya. Cuma